Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan membagikan renungan singkat bagi kita semuanya yang berjudul Rasa Malu. Saya ambil di dalam bacaan kita Mazmur 69 ayat 20 sampai ayat 37. Saya akan baca ayat 20. Demikian firman Tuhan. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis yang bernama Dr. Kurt Thompson pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Soul of Shame bahwa rasa malu adalah perasaan mendasar yang dialami oleh setiap orang. Pernyataan Dr. Kurt Thompson tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari banyak orang ketika orang-orang membaca buku beliau. Bahkan orang-orang yang mendengar tentang pernyataan tersebut menyangkal dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rasa malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Thompson ingin memberikan jalan keluar bagi pembaca untuk mengakui rasa malu, kemudian mengalami pemulihan, dan menghapuskan dampak yang buruk yang dihasilkan oleh rasa malu yang kita pendam dalam hidup kita sebagai manusia. Karena apa? Karena rasa malu adalah penghalang untuk mendapatkan pemulihan hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud pernah mengungkapkan keberdosaannya kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah yang sangat dramatis dari hidup Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Semua orang Kristen, semua kita pasti mengetahui apa dosa Daud. Yang paling tidak enak adalah dosa Daud itu selalu dipublikasikan selama ribuan tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang berpendapat bahwa kitab Samuel itu ditulis sekitar akhir abad 10 sebelum Masehi, ketika kitab tersebut mencatat tentang kehidupan Daud termasuk dosa Daud. Kita tahu di tahun sekarang ini sampai sekarang ini pun kita tidak tahu sampai kapan. Semua orang Kristen, pembicara Kristen, pengkhotbah itu selalu mengatakan tentang Daud, mengungkapkan tentang dosa Daud. Saya kira Daud adalah orang yang sangat viral sekarang ini. Karena apa? Karena dosa Daud ribuan tahun lalu itu sampai sekarang pun masih digaungkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam doanya dia menyadari bahwa dia adalah orang yang memiliki celah, malu, noda di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 20, engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia menyadari bahwa dia memiliki celah, malu, dan noda. Sebab Daud tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di dalam pemandangan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 21, celah itu mematahkan hati Daud dan membuat dia berputus asa. Dikatakan demikian, ayat 21. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Rasa malu, noda, celah yang dialami oleh Daud, yang dimiliki oleh Daud, membuat dia putus asa. Dikatakan Alkitab, betapa ketika Daud itu menyimpan noda dalam hidupnya, dia merasakan putus asa yang luar biasa. Patah semangat. Nah, itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 69 ini, dia pun menyatakan rasa keputusasaan dia. Dia mengungkapkan rasa malu dia kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah tempat penghiburan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu menunjukkan betapa tersiksanya jiwa Daud ketika ia menyimpan celah dan noda dari Tuhan. Ia pun ingin dipulihkan oleh Tuhan dan dilepaskan dari kesesakan yang dialaminya, yaitu dari orang-orang yang membenci Daud. Saudara, ketika ia mengakui celah dan nodanya, maka ia mendapatkan pemulihan yang luar biasa dan imannya kembali dikuatkan kepada Tuhan.
Itu jelas tertulis dalam ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Setelah Daud mengakui celah dan noda yang dimilikinya, yang disimpannya dalam hati selama ini, yang membuat dia patah hati itu, dia merasa kelegaan, pemulihan dari Tuhan. Dia mengatakan kepada orang-orang, bersukacitalah kamu yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Dari ayat ini jelas kita pahami bahwa Daud mengalami pemulihan. Daud merasa hidup kembali katanya setelah dia mengakui noda dan celah kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah bagi kita untuk mengakui celah dan noda kita. Mungkin kita memiliki black side, kita memiliki sisi-sisi yang gelap, yang buruk dalam hidup kita, atau mungkin masa lalu kita. Tidak mudah bagi kita memang untuk mengakuinya kepada orang lain, karena ada rasa malu yang menyelimuti hidup kita. Tapi tidak perlu takut, kita bisa langsung datang kepada the great counselor, yaitu Tuhan kita. Perasaan malu itu hanya akan membuat batin kita tersiksa. Mari kita mau membuang rasa malu itu di hadapan Tuhan. Datang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi kehancuran hati kita. Jangan pernah izinkan rasa malu menghalangi kita untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Tetapi buanglah itu dengan doa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu marilah kita berdoa agar kasih karunia Allah lebih besar, mengalahkan beban dari rasa malu yang menarik kita ke bawah, sehingga kita bisa terbuka di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pemulihan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mari kita minta Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya.